datang di Pocho Podcast Nelong Show. Lama banget loh kita udah nggak podcast. Sekitar 2 minggu nggak sih? Iya, 2 minggu ini. Karena kita diterak dengan berbagai badai. Jadi agak mundur ya gitu ya jadwalnya. Mundur yang harusnya seminggu sekali di hari Kamis, tapi 2 minggu sekali baru take lagi. Nah, ya nggak apa-apa. Namanya juga Hidup. Jadi kita baru minggu kemarin ya di Malang ada gosip tentang Serem nih. agak serem sih, teroris. Iya, agak sensitif juga nggak sih omongan ini tuh? Betul. Halo. Buat yang di live Instagram @goreng_longso. Jadi baru ada anak yang masih kuliah di salah satu universitas terkemuka di Kota Malang. Betul sekali, itu universitas yang sangat dibanggakan di Malang loh. Betul. Ya, tapi namanya orang ya. Namanya orang nggak tahu, namanya pemahaman orang juga kita nggak tahu. Betul. Akhirnya tertangkap oleh Densus 88 di Kota Malang. Itu agak menggemparkan, apalagi dia juga anak kos. Betul. Saya juga anak kos, jadi kayak wah, di mana di tempatnya, itu jadi ke overthinking. Wah, mati lampu. Mati lampu. Seperti mati lampu. Ya, Gimana saya kabarnya, Kak? sehat. Alhamdulillah. Kalian gimana? Kita sehat juga. Halo Kakak Yurike, Kakak OS 21 Fitra. Dan sekarang podcastnya sedang berhenti sejenak. Kak di Gresik kapan buka lagi? Sabar. Tungguin dong. Tungguin Enggak, apanya? kamu bang. Bulan Juli Iya. kita akan opening lagi. Tapi kayaknya mundur Setelah deh itu. renov. Iya, Tunggu aja deh ya. tunggu aja. Pasti ada yang punya. Buat yang baru gabung, tebak kita lagi ngapain di sini? Nah, yang bisa nebak kita ngapain di sini dapat voucher deh. Kasih nggak ya? Tapi harus benar, kita lagi ngapain di sini? Nah, gitu. Pengen jadi mitra caranya gimana ya? Silakan. Yang mau tanya-tanya tentang kemitraan bisa langsung hubungi nomor kemitraan ada di bio. Di bio Instagram kita. Hubunginya melalui WhatsApp ya, jangan telepon. Jadi chat di WhatsApp dan tunggu balasan admin kemitraan. Apalagi DM. Oke, betul. Langsung aja di WA. Iki masih memungkinkan nggak sih? Cahaya ini si Api. Kayak video podcast. Yakin? Oke? Jadi kita kemarin udah ngomong ini, ada teroris yang tertangkap. Nah, Ya. ngomong-ngomong tentang teroris, kita siang ini mau membahas tentang perselingkuhan. Aduh, nggak siap aku tuh hari ini buat bahas hal ini tuh kayak jangan aku deh yang di sini gitu ya. Gimana? Pasti karena punya sesuatu cerita yang Kelam, suram tentang diselingkuhin atau jadi selingkuhan. jadi selingkuhan. Oh, gimana? Atau Mbak Anggi nyaman menjadi selingkuhan? Belum pernah nyoba sih. Udah nyala. Sudah nyala guys. Sudah tapi Sudah belum tapi dibahas. belum dibales. Oke, nanti kita sambungin ke adminnya. Ya, Terima mohon kasih ditunggu masukannya. ya. Jadi kemarin kita mau membahas apa tadi? Tentang perselingkuhan. Ya. Tapi rata-rata orang di dunia ini itu tidak merasa Kalau dirinya selingkuh. kalau dirinya sedang selingkuh. Setuju nggak? Kalau aku setuju. Karena mungkin selingkuh udah jadi kebiasaannya. Jadi Kebiasaanmu. enggak, aku bukan tim yang suka selingkuh dan aku sangat benci orang yang selingkuh. Lalu? Ya karena dia udah kebiasaan selingkuh, kebiasaan cheating, dia sampai nggak sadar kalau dia itu berkhianat. Dan selalu dilabeli dengan ini cuma temen yang curhat. Ya, kita dulu juga berapa temen loh. Iya nggak sih? Tapi pada akhirnya berhubungan juga kan, lanjut. Ya makanya nggak usah percaya, apalagi kata-kata cowok kita tuh cuma temenan loh. Aku tuh cuma temenan loh sama dia, jangan percaya. Kata-kata cowok, emang cewek nggak ada yang selingkuh? Ada sih, banyak. Di sini ada yang suka selingkuh nggak? Atau sedang diselingkuin? Jadi emang karena kata-kata pertemanan dan label komunikasi, apalagi untuk sebagian orang yang easy going, itu selalu dijadikan tameng.
Terlalu friendly-nya dia terlalu gitu ya. friendly-nya dia itu tuh selalu menjadi tameng, padahal dia udah menembus batas sebuah komitmen. Iya. Iya nggak sih? Tapi emang semua ya mau gimana lagi, aku emang anaknya kayak gini, aku suka ngobrol, aku gitu. Itu bukan alasan. Itu mah kata-kataku. Aku gak membongkar dia guys, tapi dia membongkar dirinya sendiri. Nggak, tapi mau gimana lagi, kan emang kita ngobrol aja, ngobrolnya terus nyambung gitu kan. Iya sih, tapi emang sih itu pembelaan dari anak yang suka selingkuh. Ya aku anaknya Sedang emang gini. melakukan. Iya, pembelaan aja. Aku emang anaknya anaknya friendly. Jadi gimana nggak bisa kalau nggak friendly ke orang Tapi kamu friendly-nya nyakitin pacarmu. Tapi Ada yang ngerasain nggak? Tapi selama kita masih on track, itu masih bisa disebut selingkuh nggak sih? Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kita masih berhubungan nih sama seseorang. Nah, terus ada lawan jenis yang curhat kayak, atau aku pengen cerita nih, boleh nggak gitu. Terus masa iya nih nggak mau didengerin? Selama obrolannya masih tentang memberi solusi atau mendengarkan, kan masih on track dong berarti dalam hubungan itu. Tapi gini, katakanlah kita nyebut gender aja ya. Saya kan bingung kalau digambarin. Misal nih, ada cowok curhat, ada cewek curhat ke masnya. Iya kan? Tapi masnya cerita nggak kalau masnya lagi dicurhatin sama cewek? Cerita ke pacarmu nggak? Nah, tergantung. Kalau Kenapa? ceweknya cakep, aku nggak cerita. Ya emang ada biji-biji buaya. Ini kalau memang nggak ada apa-apa saat masnya didatengin cewek dan dicurhatin, harusnya ngobrol dong ke cewekmu kayak, aku lagi dicurhatin ini, dia lagi cerita ini. Artinya nggak ada yang disembunyikan gitu kan? Iya, itu dulu. Yo. Tapi kalau sekarang mah semua diceritain. Ya harusnya gitu memang. Jadi ya emang si ini ngechat aku nih, dia curhat gitu. Ya harusnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung chattingan, terus habis gitu handphone dibawa ke kamar mandi, terus habis gitu saat mau kencan dihapus, udah nggak kayak gitu. Oh berarti dulu pernah kayak gitu? Iya. Buat mantan-mantannya Bapak ini mohon dimaafkan. Tapi kayaknya semua orang pernah selingkuh nggak sih? Atau pernah jadi selingkuhan atau gitu nggak sih? Kayaknya semua orang. Enggak sih menurutku tuh. Atau secara nggak sadar. Kalau mungkin diceritain atau dicurhatin lawan jenis pada saat kita udah punya pacar mungkin pernah ya. Cuma tinggal di situ. Kamu ngomong nggak ke pacarmu kalau ada lawan jenis itu cerita? Itu kalau kamu nggak ngomong itu udah cheating menurut aku. Walaupun belum ke arah selingkuh yang bener-bener selingkuh, tapi itu udah cheating gitu. Kamu bohong. Mati lagi. Seperti mati lampu ya sayang. Halo yang baru gabung. Ini kantor kita belum bayar mungkin. Kayaknya istrinya. Mbak Feli tolong dibayar dong. Jadi mungkin how about gini, saat sepasang insan manusia menjalin sebuah hubungan, lalu hubungannya mulai retak, akhirnya salah satu orang ini membuka obrolan ke orang lain, udah bisa dikatakan selingkuh. Maksudnya membuka obrolan itu apa? Menceritakan kisahnya yang lagi retak atau Curhat tentang kisahnya? Iya. Aku sebenarnya nggak membenarkan hal itu, apalagi curhatnya ke lawan jenis. Aku adalah salah satu orang yang pernah dicurhatin lawan jenis tentang pacarnya. Tapi aku aku nerima karena dia temanku ya. Cuma kayak, salah kamu tuh cerita ke aku. Kalau memang kalian lagi ada masalah, obrolinnya berdua, jangan nyampurin orang lain apalagi yang beda jenis. Tapi kadang orang ada masalah itu butuh sudut pandang beda dari orang. Nah, saat kamu terpilih untuk menjadi teman curhat tentang hubungan dia, berarti kamu orang yang kompeten. Masalahnya pada saat itu aku jomblo, tapi aku yang dicurhatin. Cuma kayak gimana ya? Berarti kamu kan orang yang terpilih nih. Kayaknya sih aku cerita ke Anggi, kayaknya dia kompeten deh dalam hal ini dan bisa memberi aku solusi dan sudut pandang baru. Cuma kayak kamu
sharing atau cerita tentang masalahmu ini, kamu nggak malu masalahmu dan pacarmu diketahuin oleh aku? No. Kenapa? Because I trust you, makanya aku cerita sama kamu. Oke, it's okay ya. Mungkin aku kayak, wah bangga, aku jadi apa ya, kompeten dalam bidang dicurhatin gitu ya. Tapi kalau aku jadi pacarnya si cowok, aku juga, kok cowokku curhat ke cewek? Aku juga nggak bisa nerima itu. Kalau aku di posisi ceweknya ya, nggak tahu sih cewek-cewek gimana kalian. Tapi kalau dilihat dari hubungan sisi manusia, sisi sosial, kan fair enough kan. Kita ngobrol sama manusia aja, sama orang. Kita menjalin silaturahmi dengan jembatan curhat. Ya itu salah satu modus kalau putus sama yang itu bisa sama yang dicurhatin. Itu kasusnya banyak banget. Dan itu sering terjadi dimanapun. Makanya itu tuh kayak rawan gitu. Nyala lagi. Rawan banget kalau misal aku juga takut sih kalau pacarku curhatnya ke lawan jenis. Takut banget. Iya sebenarnya sih juga. Dan kalau itu pun terjadi sama kita nih, itu tuh menyakitkan gak sih? Tahu jawabannya tapi dia tetap menyakitkannya tuh kayak wah anjing aku nggak bisa jadi tempat cerita dia lagi gitu. Itu ada yang share, coba dibaca. Apa itu? Sakit sih, tapi apalagi mergokin lagi berdua pas curhat sama cewek lain. Timku aku juga nggak suka kalau pacar kita curhat ke cewek lain, ke lawan jenis itu ya. Itu apalagi langsung dipergokin berdua, tuh sakitnya tuh. Kayak kita makan pedas tapi nggak ada minum. Bingung. Kelopo, tole yo nggak. Banjarmasin hadir. Halo Banjarmasin. Halo Banjarmasin. Nah, cuman nih saat kita udah nggak bisa jadi tempat untuk dia bercerita, berarti ada yang salah nih sama kita gitu. Ada yang salah sama pribadi kita nih. Kenapa sih dia sampai butuh orang lain untuk bercerita? Iya. Berarti tempat nyamannya dia udah pindah. Iya kan, berarti dia cerita kalau lawan jenis itu bukan pure dia ingin menceritakan atau ingin curhat dan memperbaiki masalahnya, tapi dia juga nyari cadangan. Kamu kali yang cadangan. Kebanyakan gitu, buktinya. Makanya aku tuh kadang kalau dicurhatin cowok yang udah punya pacar tuh kayak bingung nanggepin. Tapi emang basicnya manusia kan manusia yang makhluk yang suka bercerita. Iya. Gitu kan. Tapi gini logikanya ya. Kok jadi aku menggebu-gebu. Logikanya ya. Kalau misalnya ada masalah nih, satu cowok satu cewek ada masalah. Kamu kenapa lebih milih curhat ke temenmu lawan jenis? Kenapa nggak milih curhat ke ibumu yang beda jenis? Buat cowok ya, kan sama-sama perempuan, dan kalau emang niatnya memperbaiki masalahmu, kenapa nggak curhat ke ibumu yang punya solusi kira-kira terbaiknya bagaimana? Kenapa nggak curhat ke ibu ya? Karena ibuku udah meninggal. Terus mau ke siapa? Berhenti dari sini deh, podcastnya nggak ada dilanjut. Kan bisa ke Mbak. Iya, biasanya emang ke mbakku sih curhat gitu. Ini agak gelap ya, guyonannya agak gelap. Iya biasanya sih emang ke mbakku gitu. Ya. Tapi cuman kadang untuk beberapa hal itu nggak bisa juga curhat sama kakak gitu. Kenapa? Kalau niatnya buat memperbaikin sama pacarnya? Iya sih, tapi kayak soalnya kalau sama mbak tuh ya mungkin sih kayak main aman gitu tuh. Main aman yang seharusnya gini sih Dek, seharusnya gini sih, seharusnya gini gitu. Nggak ada yang bikin kita. Tapi kalau misalnya curhat ke lawan jenis, katakanlah masnya curhat ke lawan jenis, terus lawan jenisnya itu malah tambah mengompori, apa nggak tambah? Malah nggak tambah. Reject. Apa nggak tambah runyam itu? Enggak sih. Asal selama nggak terlalu dalam nih. Aduh jadi itu. Kalau nggak terlalu dalam mah aman-aman aja. Ya itu sebenarnya tergantung niat. Cuma untuk so far pasti banyak cewek yang nggak terima atau kayak kecewa kalau pacarnya itu lebih cerita masalahnya dia ke lawan jenis cewek di luar sana. Berarti dengan asumsi kita semua pernah selingkuh dan menjadi selingkuhan.
Gimana ceritamu tentang menjadi atau Belum sih. belum pernah jadi selingkuhan? Belum. Tapi selingkuh pernah? Enggak, aku bukan tipe orang yang suka selingkuh. Enggak, atau kamu Nggak sadar. denial bahwa itu adalah selingkuh? Gimana ya? Enggak selingkuh yang manggil sayang ke orang lain saat kita punya pacar ya, Tapi dia menjadi orang yang selalu dicari dalam Enggak. beberapa hari itu. Apa sih, masnya aja deh yang cerita. Takut. Gimana? Enggak, masnya aja. Masnya pernah nggak jadi selingkuhan? Pernah Hah, sumpah? menjadi selingkuhan dan diselingkuhin. Bukan sih, tapi fair waktu itu. Jadi waktu Masnya nggak dimatiin dulu? Oh iya, untuk mau tahu cerita selanjutnya silakan langsung nonton aja di YouTube channel kita Ayam Goreng Telangsa. memang dulu waktu SMP sama-sama gitu. Tapi kan posisinya udah punya pacar gitu si cewek. Kenapa nggak putus dulu baru sama mas? Tapi kan aku taunya dia sendiri gitu. Ya kan katanya udah cerita. Loh, akhirnya dia cerita kalau dia punya pacar. Tapi udah jadian sama Udah masnya. jadian sama aku gitu. Ya pertanyaannya kenapa yang cewek juga mau? Kenapa nggak putus dulu sama si cowok yang itu? Nggak tahu, bodo amat. Ya kalau ini mah kadal betina ketemu kadal jantan. Ya enggak sih, lebih heart to heart. Tapi kan kalian hubungannya mengorbankan dan menyakiti satu orang nih. I don't care. Nggak boleh gini ya guys. Enggak ya, karena waktu itu wah gila ini perasaan udah lama gitu dan akhirnya bisa kesampaian dan ya udahlah kalau kamu sama pacarmu ya udah itu urusan sama pacarmu gitu. Dan Tapi masnya saat nggak kamu minta- sama aku minta apa? Minta kepastian kayak kamu putusin deh pacarmu Enggak. sama aku gitu nggak? Enggak. Oh, enggak. Nah tapi pada perjalanannya akhirnya tuh aku kecantol juga sama cewek lain gitu. Agak Dan- ribet. Jadi waktu aku jadian Mm-mm. sama orang lain akhirnya dia putus. Oh. Nah akhirnya kebalik dia yang jadi selingkuhan Kamu. gitu. Yeah. Nah sementara aku udah terlanjur jadian sama orang lain, dianya putus. Tapi sebenarnya masnya ini nggak nyelingkuhin adik kelasnya mas. Gimana sih? Masnya ini adik kelasnya mas bukan selingkuhan mas. Pacar baru mas itu yang jadi selingkuhan sebenarnya. Iya sih sebenarnya gitu ya. Iya goblok iya juga. sih. Iya kan? Iya sih. Mati lagi. Mati lagi, bodo amat. Mbak Feli tolong bayar. Jadi dan itu terjadi beberapa kali. Paham nggak maksudnya? Jadi keadaan itu tuh berulang sekitar 3 kali kalau nggak salah. Dengan orang yang berbeda. Sampai dia lulus. Oh, Berarti selama 4 tahun. maksudnya gantian gitu. Gantian. Gitu. Bisa loh menjalani hubungan yang kayak gitu. Bisa. Dan ada cerita lucu nih. Waktu itu kan dia kampusnya di UM nih. Mm-mm. Aku makan siang sama dia di warung langganannya dia sama pacarnya. Kita kan makan nih, seret. Terus gerombolan cowoknya datang bersama gengnya. Datang ngelihat kita nih. Dan pada saat itu ya aku pasrah aja kalau emang mau diantemi kate dikapakno ya aku pasrah ya. Lawung iku ndek kandange dhek. Iya betul. Tadi aku oh ya wis aku kalah saiki mungkin aku mbok antemi aku kalah tapi telokan kok bengi maksudnya gitu. Balas dendam loh. Dan yang terjadi adalah cowoknya menyapaku dengan sangat sopan. Mas, siap. Apakah Anda tidak merasa tertampar dengan perilakunya dia? Ya nggak tahu. Kalau aku di posisinya dia, aku bakal nyamperin. Kamu siapa kok makan sama pacarku gitu. Tapi ternyata ini enggak. Itu menurut aku sih cowoknya udah tahu sedikit banyak mungkin tentang Mas. Menurut aku ya. Dan pernah juga ada kejadian aku nganterin dia pulang, cowoknya udah ada di depan kosnya dia. Dan cowoknya ngelihat aku nganterin dia gitu. Dan kita nggak berantem, guys. Kita biasa aja. Atau mungkin ceweknya ceritanya itu kakak ponakan atau apa gitu. Apapun dia cerita ke cowoknya, aku mah bodo amat. Yang penting aku sama dia saat itu. Boleh dong kenalin sama mantannya tadi. Kayaknya dia lebih bertanggung jawab deh. Ya gitu. Jadi emang seunik itu sih. Tapi nggak tahu itu selingkuh atau enggak ya udah. Pokoknya kayaknya itu kejadian percintaan yang sedikit rumit. Tapi masnya pernah nggak kayak sekarang nih kayak menyesal atau kayak bodoh banget ya mau jadi selingkuhan dan selingkuh?
nyakitin cowok, nyakitin cewek dengan cara yang seperti itu, pernah kayak mikir, wah apa sih kok gini gitu? Enggak sih, karena itu bagian dari cerita hidup. Tapi berarti nggak takut ya nyakitin orang? Waktu itu mah enggak gitu. Tapi kalau sekarang semakin mengerti dunia, jadi semakin ya. Aduh, buat cewek-cewek yang udah lagi deh gitu. Buat cewek-cewek yang udah dengerin cerita Masnya, gimana pendapat kalian? Aku yang di sampingnya udah pengen anjay gitu Tapi doang. aku ternyata baru sadar loh. Kalau apa? Baru sadar apa? Ceritaku yang kemarin tentang hubunganku yang sekarang. Itu juga kayak gitu juga kan, mirip-mirip. Tapi nggak nikung kan? Enggak sih, ya gitulah. Gitu, jadi secara nggak langsung saya terdidik menjadi orang kedua. Tapi semoga sudah sampai sini saja. Amin. Dan tidak ada lagi kedepannya untuk selingkuh ataupun menjadi selingkuhan. Amin, orang. ya Allah. Doakan ya guys, mohon doanya ya guys ya. Demi. Nah terus kamu, masa nggak pernah selingkuh? Pernah lah. Bukan nggak pernah selingkuh, tapi kalau aku ingat-ingat jadi selingkuhan. Minum dulu. Oke. Menu baru dari Nela. Enak banget lah guys, es bobanya, nggak bohong. Bobanya tuh warna-warni, nggak hitam doang gitu. Iya kayak alun-alun batu warna-warni. Jadi kalau kamu minum, kamu bisa lebih berwarna gitu. Tontonan terus. Gimana? Apa tadi? Enak ya papaya ternyata. Enak abis. Terus? Aku kalau tak ingetin nggak pernah selingkuh, cuma kayaknya aku pernah jadi selingkuhan, cuman posisinya LDR. Jadi dia butuh aku cuma teman fit call, teman calling doang. Teman fit call? Iya. Ini serius, fit call yang benar-benar dia butuh orang buat dengerin dia. Butuh orang. Anak capek banget deh. Yakin fit call? Iya. Pas fit call, turunin dikit dong gitu. Enggak lah. Itu omongannya loh. Ya nggak, maksudnya turunin dikit. Aku pengen ngelihat kelingking kaki kamu gitu. Apa? Kenapa harus ngeliat kelingking kaki? Ya, siapa tahu turunin dikit gitu ke kelingking kaki. Enggak, matiin kamera paling. Gitulah. Terus emang kalau orang fit call tuh ngapain aja sih? Ya ngomongin. Enggak, jadi tuh kalau aku pandang sekarang ya, aku juga kayak Enggak, fit call-nya ngomongin apa aja waktu fit call? kan kita LDR nih, kita juga udah kenal, jadi kayak ya abis kuliah, tapi maksudnya kayak nggak sepanjang hari fit call, kayak butuhnya dia doang, tau gak sih? Iya. Jadi aku kayak peneman malam sepi, kayak jadi lagu tuh. Gitulah. Terus kalau udah fit call nih, pembahasan habis, tuh biasanya ngapain? Tidur. Enggak, aku bener-bener gak ada yang aneh-aneh itu. Aku pas kuliah Aku nggak mikir aneh-aneh. awal. Ya tapi itu tuh pertanyaannya mengarah ke hal-hal yang tidak senonoh. Gitulah guys ya. Gitu. Dia curhat-curhat gitu. Iya, nyeritain pacarnya gimana. Terus aku juga nyeritain, pada saat itu aku gak punya pacar, tapi aku punya PDKT gitu loh. Banyak yang deket. Terus ya udah, gitu sih. Oh, tapi dia udah punya pacar. Udah. Sama yang Batam itu. Hah? Bukan. Enggak. Tapi kamu nggak nganggap kamu jadi selingkuhan? Ya teman cerita aja sih sebenarnya. Tapi kita sayang-sayangan. Di situ aku kayak bodoh-bodoh banget ya. Aku Dan kamu juga manggil dia sayang. Oh, yang waktu dilabrak itu ya? Kapan? Gak pernah. Itu udah tahun kapan? Udah lama banget. 2015 apa 16 ya itu. Wah, udah lama banget guys. Masa Oh, kelam. berarti wis kecemplung, wis sayang juga. Iya. Sering intensnya komunikasi. Iya, walaupun nggak pernah ketemu, nggak pernah bareng gitu loh. Kita tahu sebelumnya, cuma itu kita udah beda kota. Oh, gitu. Temennya teman-teman gitu. Berarti komunikasi akan terjadi. Perselingkuhan akan terjadi jika komunikasi yang terlalu intens. Bisa jadi. Tanpa tujuan khusus. Dengan basa-basi aja bisa langsung menjalar ke perselingkuhan, itu bisa. Oh, berarti gini, nanti di video. Perselingkuhan terjadi karena basa-basi yang intens. Gitu. Iya kan, benar kan? Betul. Itu tuh. Itu salah satunya, apalagi yang suka curhat ke cewek-cewek, walaupun cuma curhat. Kalau kalian tuh sering banget setiap kali cengkar curhat, ya bisa aja.
Jadi buat siapapun teman kalian, pacar kalian, jika intens melakukan chattingan yang hanya basa-basi, di situ udah mulai keretakan hubungan kalian akan terjadi. Makanya jangan lupa cek WhatsApp-nya. Jangan cuma WhatsApp, cek IG, cek Twitter, WhatsApp, Facebook, Shopee juga, game juga harus dicek Gak semuanya. perlu Anggita, gak perlu. Oh, lupa. Dia kan selingkuhnya calling. Namanya selingkuh, kalau udah masuk dalam fase itu tuh nggak peduli pakai media apa, pasti nemu aja jalan buat komunikasi, guys. Ya udah niatnya selingkuh. Niatnya udah itu, jadi emang mau diblokir, mau dikasih tahu, mau di apapun itu, kalau selingkuh mah pasti bakal ketemu. Iya betul. Bakal komunikasi, bakal bertemu fisik gitu. Ya aku tuh kadang pernah nggak sih cewek yang ngebiarin nggak pernah ngecek ke pasangannya gitu loh, kayak ngecek sosmed atau apa, sekedar ngecek ya, maksudnya nggak sampai nyadap, nggak sampai apa. Aku tuh kadang salut loh, wah mereka bisa sepercaya itu loh sama pasangannya, entah apa ya yang dilakukan pasangannya sampai bisa membuat si cewek ini percaya. Tapi aku susah banget ya percaya sama orang, apalagi cowok, itu yang aku susahkan. Aku mah enggak. Makanya aku tuh kayak cewek yang strict girlfriend. Oh, berarti yang curigaan banget. Iya, dan aku Sesayang sekarang apapun tetap curiga. dan aku sekarang tuh kayak berusaha gimana sih caranya biar nggak curiga, gimana biar nggak overthinking, dikit-dikit. Tapi karena mungkin terlalu sayangmu itu yang akhirnya membuat kamu takut kehilangan, guys. Iya betul, itu di mindsetku udah kayak, aduh aku takut dia ngapa-ngapain, aku takut gini, takut gitu. Berarti nggak percaya juga sih ya akhirnya. Iya, akhirnya gimana sih? Aku tuh kadang gini, kalau di hatiku ya, aku percaya, tapi aku tetap takut kalau kamu gini-gini. Aku tuh bingung, aku percaya apa enggak sih gitu lah. Tapi aku kayak percaya dia nggak bakal gini, tapi aku tetap takut kalau dia ternyata namanya manusia Takut ya. kehilangan ya. Iya, masih gini-gini. Tapi ya udah dia Dan udah. itu semua terjadi saat kamu sedang pacaran. Enggak, yang terakhir doang sih. Yang terakhir aja. Terus pada akhirnya kita nggak bisa bersatu karena keadaan. emang balik lagi itu mah udah masalah hati dan kepercayaan yang tidak bisa diinterupsi oleh siapapun. Kamu tuh harusnya gini-gini, itu mah nggak bisa, itu mah urusan hatimu soalnya. Iya betul. Dan perselingkuhan mah bisa terjadi sama siapapun sih. Sama siapapun dan dalam kondisi apapun, entah kamu masih pacaran ataupun udah nikah berpuluh-puluh tahun. Betul. Bisa aja selingkuh, itu kasusnya juga banyak kan sekarang, kayak selingkuh. Artis-artis yang udah cantik, yang udah bahenol masih aja diselingkuhin sama suaminya. Ya itu. Ya kenapa sih cowok itu selalu merasa kurang? Kalian kenapa? Berarti masuknya ke penyebab perselingkuhan. Iya. Apa kira-kira? Gimana ya, bingung. Karena kalau selingkuh itu pasti kan ada problem nih. Entah itu dari personal si cewek, personal si cowok, atau memang ada dalam urusan keluarga ini gitu loh. Kayak cowok selingkuh karena aku nggak nerima ceweknya itu sifatnya gini. Atau memang ada urusan, ada masalah keluarga dengan keluarga besarnya. Tapi kata orang, kalau ada masalah dalam sebuah hubungan, yang diselesaikan masalahnya bukan hubungannya. Iya, terus kenapa selingkuh? Ya, kadang mencari angin segar kali. Bosen. Bisa jadi. Ya kan kalau misalnya yang selingkuh pas udah menikah, apa kamu nggak tahu sih apa namanya? Kalau alasannya bosen, nikah kan udah kayak ibadah nih, ibadah seumur hidup. Apa kamu nggak mau menerima resolusi? Apa sih? Rekonsiliasi. Resikomu untuk bosen ini. Kan harusnya tahu kalau bosen ya diobatin bosennya, bukan dihentikan hubungannya. Bukan selingkuh juga. Iya sih, itu siapa? Wong selingkuh. Aku mah gak pernah selingkuh. Barusan cerita banyak kali lebar ya. Terus misalnya ya, alasannya tuh bosen. Udah nikah ya. Aku ngomongin case yang udah nikah. Bosen sama istriku.
saat kamu selingkuh, nikah sama selingkuhanmu, suatu saat kamu juga bakal bosan. Mau selingkuh lagi, gitu terus selama kamu umur kapan? Tua. Nah, nggak mungkin kan? Makanya aneh. Berarti intinya adalah bagaimana saat 10 menit lagi. Penyebab perselingkuhan apa ya? Mas penyebab perselingkuhan? Jadi enggak sih Jadi menurutku penyebab perselingkuhan ya karena emang ada niat buat main-main aja sih. Udah itu aja. Iya. Menurutku penyebab orang selingkuh tuh bukan pasangannya yang nggak sempurna atau karena alasan pasangan gitu loh. Maksudnya, misal aku selingkuh nih, alasanku ya karena cowokku gini-gini. Enggak. Problemnya jadi kamu. Kamu ngapain selingkuh? Kalau kamu ada masalah sama pasanganmu ya omongin. Dan ada juga selingkuh yang pengen cari challenge aja gitu. Aneh banget loh. Ya challenge biar ya hidup aku biar ada lika-liku dikit gitu. Tapi menurut aku mau apapun alasannya, mau pembenaran apapun yang kalian ucapkan saat kalian makan selingkuh, selingkuh itu adalah hal yang paling nggak bisa dimaafkan. Dan kan sudah ada lagunya juga. Meskipun terasa indah, selingkuh akan membawa bahagia. Begitu guys. Katanya sih begitu ya. Pokoknya kalau udah masa selingkuh, udah nggak bisa dimaafkan. Nah, balik lagi sih yang masalah itu tuh apa ngecek handphone, ngecek sosmed dan lain-lain. Sebenarnya ya kalau emang waktunya selingkuh mah selingkuh kan? Iya. Berarti kamu pada dasarnya juga akan ngecek handphone pacar kamu atau suamimu. Iya, aku inginnya gini, ya oke, kita punya privasi kan, mungkin alibinya kita ada privasi loh. Tapi aku pasanganmu loh, kamu nggak mau terbuka, transparan dengan siapa kamu berhubungan, dengan apa aja yang kamu bicarakan. Aku mau seperti itu, tapi nggak tahu nanti kedepannya apakah akan ada orang laki-laki yang menerima prinsipku yang kayak gitu. Pastinya kalau kita memang kamu sayang aku sayang kamu, ya udah nggak usah ada yang ditutupin. Iya. Mungkin ada privasi, jangan privasi ke aku nih, privasi ke orang lain. Kalau mungkin waktu pacaran sih masih harus ada privasi kali ya. Karena belum tentu gandeng nantinya. Belum tentu nikah juga. Nah, tapi kalau udah nikah nih, pertanyaanku yang sering aku lontarkan ke teman-teman yang sudah menikah adalah, emang konsep butuh privasi? Ya, tuh. Sementara tubuhmu pasanganmu ngerti bentuknya apa. Itu maksudku. Terus apa yang harus ditutupin lagi? Iya betul. Kenapa nggak bisa terbuka? Iya, apapun itu deh, gitu. Iya nggak sih? Dan kenapa masih handphone nih urusan paling katanya paling sakral lah, handphone adalah hal yang paling privasi gitu kan? Kenapa masih dirahasiain gitu? Iya kan? Padahal udah nikah kan? Padahal udah nikah juga. Makanya. Aneh gak sih? Aneh kalau menurutku. Kalau udah nikah dan kamu masih butuh privasi dari pasanganmu itu aneh. Tapi temanku ada yang pernah bilang gini, ya karena kita tetap butuh ruang. Seperti lagunya Tulus, kita tetap butuh ruang merasakan sepi gitu loh. Kalau buat me time, misalnya aku nggak mau ya yang nanti misalnya udah nikah, tapi kayak yang aku nanti kalau kamu keluar aja, aku mau di rumah gini nggak apa-apa. Tapi kalau tentang masalah privasi tentang kita nggak handphone, ya kenapa sih? Kamu ngomong aja, aku chattingan sama teman-temanku ini nih. Kalau nggak ada apa-apa, harusnya kamu berani dong ngomong dengan siapa aja kamu berhubungan. Iya sih. Iya kan? Iya, harusnya sih gitu gak sih? Iya, kalau buat me time, aku cuma mau di rumah nonton sepak bola, nge-game apa ya silahkan. Terus sama kayak itu kan, misalkan nih handphone apa sih biasanya kalau udah berumah tangga nih ya? Biasanya kan yang ngechat saudara. Iya, teman kantor kerja. Teman kerja, terus habis gitu grup sekolah. Grup sekolah. Terus itu ngapain dirahasiain juga gitu? Iya. Toh, misalkan keluarga ada masalah keluarga nih. Terus si kakak atau siapa itu curhat ke kita gini keluarga ini. Nah, masa iya kita nggak mau cerita ke istri gitu kan? Toh keluarga kita keluarga istri juga. Iya, kan betul. Kalau ditutupin
Kok ditutupin? Ya malu keluargaku. Lah kan kita juga udah berkeluarga. Iya. Keluargamu Kita juga kan keluargaku. bisa juga saling share solusi gitu nggak sih? Nggak mungkin lah kayak ngejudge, oh keluargamu ternyata gini-gini. Ya mungkin dalam hati aja. Cuma Iya. kan namanya suami istri pasti kayak saling care gitu kan. Atau gini deh, siapa yang masih menganut bahwa handphone adalah hal yang paling privasi dalam rumah tangga berarti? Iya, dalam rumah tangga. Terus kenapa itu masih terjadi? Langsung aja tulis di kolom komentar. Yaudah, sekian Pod Show kali ini. Bye. Bye.